Boleh tahu namanya siapa? Oh boleh Kak, nama saya Muhammad Aska Zafran dari kelas 11-2 dari SMA Negeri 11 Palembang Kak. Boleh tidak Kak tanya tentang persepsi remaja mengenai pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Oh boleh Kak. Kalau pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Aska ya. Aska tentang pandangan Aska tentang pendapat terhadap teman yang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas? Pendapat Aska tentang orang yang udah terjerumus dari pergaulan bebas. Itu pandangan Aska itu mereka itu kekurangan edukasi, terutama edukasi tentang agama dan juga edukasi dari yang seharusnya udah kita tanam dari kita sendiri dari kecil, yaitu pendidikan yang udah ditanam oleh ortu lah Kak misalnya. Nah, dari edukasi yang diberi oleh kedua aspek tersebut yaitu agama dan edukasi dari orang tua, itu seharusnya kita udah bisa mendapatkan pelajaran Kak dari apa yang harusnya kita lakukan. Hal yang positif dan juga hal yang negatif Kak untuk kita ke depannya Kak. Jadi menurut saya pandangan saya terhadap orang yang terjerumus pergaulan bebas itu kurangnya pendidikan Kak. Dalam media sosial, apakah media sosial tuh bisa lebih menjerumuskan anak zaman sekarang untuk melakukan pergaulan bebas? Bisa banget Kak. Kita udah sering kan lihat di TikTok itu banyak orang-orang yang bangga lah Kak dengan istilahnya pacaran, pergaulan bebas dan hal yang lainnya Kak. Itu bukan termasuk pergaulan bebas juga Kak, tapi kayak merokok dan lain-lain juga Kak, kayak narkoba juga Kak. Karena orang Indonesia ini termasuk orang yang FOMO Kak. Memang orang Indonesia itu udah dari penyakitnya dari dulu Kak, FOMO. Nah jadi Kak, orang-orang Indonesia itu kalau melihat apa yang ada di media sosial itu yang menurut mereka itu menarik bagi mereka bakal contoh Kak gitu. Jadi itu dia pengaruh dari media sosial terhadap pergaulan bebas Kak. Dan terakhir Kakak ingin nanya, menurut Aska sendiri, seberapa penting pendidikan karakter dan agama dalam mengatasi pergaulan bebas di lingkungan sekolah mungkin? Di lingkungan sekolah ya? Seperti yang udah Aska jelasin tadi, soal pendidikan agama itu penting banget Kak buat menghidupkan karakter kita sebagai orang yang anti dari pergaulan bebas Kak. Nah, apalagi di sekolah juga Kak. Di sekolah juga kita biasanya dipandu oleh bukan harus guru agama juga ya Kak. Terkadang juga ada orang-orang yang suka bersosialisasi Kak, suka memberikan informasi tentang pergaulan bebas, bahayanya rokok, seks bebas gitu Kak. Nah dari mereka itu kita juga mendapatkan informasi lah Kak, mendapatkan edukasi juga terhadap bahaya dan dampak, apalagi dampak yang memang benar-benar signifikan lah Kak untuk merusak masa depan kita Kak. Terima kasih Aska atas pertanyaannya, atas jawabannya. Iya, sama-sama juga. Kalau boleh tahu ini dengan ada siapa? Izinkan Alisha memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Alisha Apriandini, biasa dipanggil Alisha. Alisha dari kelas 11-6, asal sekolah Alisha di SMA Negeri 11 Palembang. Alisha, boleh tidak Kakak tanya sedikit tentang persepsi remaja mengenai pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Boleh Kak. Kalau Kakak boleh tahu, menurut Alisha, apa penyebab utama terjadinya pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Oh boleh. Nah menurut pendapat Alisha utama penyebab utama dari pergaulan bebas itu biasanya kurang kontrolnya diri dan pengaruh teman sebaya, dan juga yang pastinya kurang pengawasan atau didikan dari kedua orang tua, keluarga maupun dari sekolah, dan juga biasanya terdapat stres atau tekanan batin di dalam diri kita sendiri, mulai dari tekanan di sekolah maupun di rumah. Dan yang kedua, Kakak mau tanya, bagaimana pendapat Alisha tentang cara sekolah menangani masalah pergaulan bebas? Yang pastinya menurut pendapat Alisha, sekolah itu menangani pergaulan bebas dengan cara memberikan edukasi, bimbingan, serta nasihat, motivasi, dan lain-lain, bukan hanya sekedar hukuman aja Kak. Yang pastinya ya. Terakhir, Kakak mau tanya, bagaimana peran teman sebaya dalam mencegah pergaulan bebas di sekolah? Yang pastinya kita itu harus mencari teman yang baik juga Kak ya. Dan pengaruh teman sebaya di sekolah itu untuk menghindari pergaulan bebas, yang pertama itu yang pastinya memengaruhi untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas yang positif, dan menjadi pendengar yang baik, dan juga memberikan contoh atau memberikan motivasi untuk
menjadi kepribadian yang lebih baik mulai dari sikap maupun perilaku, Kak. Terima kasih Alicia atas pendapatnya. Ya, makasih, Kak. Kalau boleh tahu di sini dengan adik siapa? Boleh, kenalin nama aku Dinda Syahira dari kelas 11-5 dari SMA Negeri 11 Palembang. Boleh ada kakak tanya tentang persepsi remaja mengenai pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Boleh. Menurut Dinda, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melanggar norma atau aturan di masyarakat. Nah, pergaulan bebas itu biasanya remaja melakukan pergaulan yang tanpa batas seperti pacaran berlebihan, merokok, dan juga mencoba hal-hal negatif seperti minum-minuman keras dan juga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan selanjutnya kakak akan tanya, menurut pendapat kamu, setuju atau tidak kalau pergaulan bebas bisa merusak masa depan remaja dan mengapa? Setuju, Kak, karena pergaulan bebas dapat merusak masa depan remaja, karena remaja biasanya kalau sudah terpengaruh dalam pergaulan bebas, dia jadi kehilangan arah dan tidak ada tujuan hidup. Jadi dia tuh biasanya jadi malas belajar dan akibatnya tuh dia bisa jadi prestasinya menurun dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari orang tua dan guru. Gitu. Apa yang bisa dilakukan remaja agar terhindar dari pengaruh pergaulan bebas di luar sana atau di dalam sekolah, teman sebaya? Yang pertama yang pastinya itu dari pergaulan tuh dari teman, Kak, biasanya. Jadi yang pertama-tama itu langkah yang harus kita ambil kalau sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, menghindari keluar dari zona itu dan juga mencari teman-teman yang lingkungannya baik, positif, dan juga mencari kegiatan yang positif seperti ikut organisasi dan ikut keagamaan dan juga olahraga seperti itu. Terima kasih untuk untuk jawaban yang sudah kakak tanyakan. Cukup sekian, terima kasih.